warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan materi bagaimana cara menempatkan perbekalan yang akan dibawa ke Tanah Suci Makkah dan Madinah. Tiga kantong ya, kantong paling depan kecil dan kantong utama besar, kantong belakang semua ada resletingnya. Yang untuk paling depan ini barang-barang yang sering dipakai, contohnya tasbih ya, tasbih sering dipakai untuk berdoa di setiap perjalanan. Kemudian pensoplas untuk cadangan, barangkali dibutuhkan. Kembang gula, ini sepele tapi bermanfaat ya, sangat bermanfaat. Dan obat bagi yang sakit, bisa membawa obat untuk di perjalanan, diperhitungkan dengan hari keberangkatan dan kepulangannya. Misalnya sakit DM atau hipertensi harus selalu membawa obat ya. Bagi yang sehat bisa membawa obat mah, obat pusing, dan obat yang lain. Bagi ibu atau kaum wanita yang masih menstruasi, saya sarankan untuk membawa pil KB ya, untuk menunda KB. Khusus cara penggunaan pil KB untuk menunda menstruasi ada di video saya sebelumnya ya. Nanti akan saya tulis di deskripsi. Fresh care ya, fresh care ini bisa untuk yang biasa memakai, dibawa saja. Tisu, hand sanitizer masuk sini. Masker, buku paspor ini diterima setelah nanti di bandara biasanya ya, bisa masuk sini supaya nanti kalau ada pemeriksaan cepat ditemukan. Membawa kaos kaki dan mansetnya, jadi kaos kaki dengan mansetnya bisa juga untuk ibadah atau sholat ya. Kacamata bisa kacamata hitam. Make up ya, membawa make up. Bekal uang ya, bekal uang ini bisa uangnya untuknya real, bisa rupiah. Misalnya real, membawa dari sini real, ini contohnya uang real ya, ini uang real. Bisa membawa rupiah, ditukarkan di sana, justru lebih untung kalau ditukar. Buku doa ini selalu dibaca, lebih mudah. Dan di sini bisa untuk uang recehan ya, jadi lebih mudah, jadi tidak usah membuka dompet. Ini ada ya, kemana kita pergi kita tetek. Si bekal yang ditempatkan dalam tas tentengan ini ada dua kantong ya, kantong utama, kemudian kantong agak kecil ya. Baju tidur untuk di perjalanan ya, untuk cadangan. Membawa satu, ini sudah sama jilbab. Untuk baju untuk bepergian satu. Dan handuk kecil satu. Dan alat mandi, kalau tadi tidak dimasukkan dalam tas paspor, berarti masuknya di tas tentengan. Alat mandi dengan anduk kecil ya. Membawa kaos kaki dua, cadangan. Tadi apabila mukena tidak masuk di tas paspor, bisa masuk ke sini. Sandal jepit, celana dalam dan BH 2 untuk di perjalanan ya. BH dan celana dalam supaya mudah untuk mengambil, kita tempatkan di dompet kecil atau di plastik bisa. Masker masuk sini, dianakannya ya, biar gak rusak, maskernya dianakan. Kemudian pen liner buat cadangan, tambah dengan plastik
untuk baju kotor ya, supaya tidak tercampur dengan baju bersih, membawa plastik kresek untuk menempatkan baju kotor. Ini naruhnya di anakan. Kemudian plastik sendal, bisa sendal dipakai kan kadang basah kotor di plastik ini. Di sini tali, bisa membawa serban tali ya. Ini bisa dimasukkan ke tas tentengan, bisa di kantong kecil supaya mudah untuk mencarinya. Juga jangan lupa membawa ciput ya, ganti ciput. Kalau yang di ikhram tadi sudah ada ciputnya, yaitu putih ya. Ini untuk baju muslim atau baju di rumah atau daster. Kalau untuk ciput naruhnya di sini supaya mudah untuk mengambil ya. Ini bisa kita isi. Yang dimasukkan dalam koper untuk alas adalah ikhram. Ikhram yang sudah dikemas dalam plastik ya. Ini supaya terjaga kebersihannya dan kesuciannya, saya masukkan dalam plastik. Ini sudah satu set, ada legging, ada jilbab, ada manset, kaos kaki. Sudah lengkap. Kalau misalnya mau mandi, langsung dibawa ke kamar mandi. Jadi untuk menghindari basah ya, dibawa ke kamar mandi langsung dipakai. Ya. Ini kaos kaki dan manset bisa saat di luar. Ada dua ya, saya membawa 3, minimal membawa 2. Saya sengaja membawa 3. Itu untuk alas ya, supaya kuat, lebih kuat. Ikhram 3. Dan baju muslim atau baju untuk bepergian membawa 3 juga. Saya ngambil warna-warna yang kalem, coklat. Ini sudah sama jilbab, legging dan manset. Kuning kunyit. Ya, ini putih tulang ya, ini juga sudah komplit satu set. Dan baju untuk di rumah atau daster bisa minimal membawa 2. Tadi di tas tentengan sudah membawa 1, bisa ditambah ya. Ini dikemasnya, cara ngemasnya di karet dulu, di tali. Ini sudah dengan jilbabnya ya, sudah dengan jilbabnya tali. Ini juga sudah dengan jilbabnya. Jadi tidak dalam membawa minimal 5. Di tas tentengan tisu basah juga bisa, kering yang kecil-kecil. Dari masjid mau makan, baju dilepas, dihanger ya, supaya tidak kusut dan tetap bersih. Sandal jepit untuk cadangan, tadi di tas tentengan sudah 1, ini bawa 1 lagi. Bisa nanti kalau pulang misalnya tidak dipakai, ditinggal bisa ya. Bawa lakban dan spidol, masuknya lakban di sini, spidolnya di anakan ini, anak kantong tutupnya ya. Bisa membawa deterjen bubuk atau cair. Ini yang lainnya tidak apa-apa, membawa 5 kaos kaki 5 kaos kaki. Yang di tas tentengan tadi sudah ada 2 sama 1, ini ada 3 ya. Bawa 3, jadi semuanya gunting dan peniti, termasuk barang terbuat dari logam ya, ini harus masuk di koper, karena kalau masuk di tas tentengan atau tas paspor bisa terdeteksi, bisa disita dan dibuang, tidak boleh dibawa. Padahal gunting sangat penting sekali, akan digunakan saat nanti setelah umroh selesai, yaitu tahalul di Bukit Marwah. Jangan lupa membawa topi haji atau topi yang lebar, ini untuk melindungi dari sengatan matahari ya. Setiap pergi masjid membawa kresek bersih 1, jadi sandal bisa dibawa masuk ke masjid. Untuk di perjalanan handuk besar 1, ini untuk menutup ini. Selesai, kita ditutup. Untuk pengaman di gembok ya, gembok
sedangkan kuncinya kan serepnya ada 2, ini ditaruh. Yang satunya ambil, di kuncinya sewaktu-waktu koper mau dibuka langsung cepat ditemukan, yaitu di tas. Demikianlah tadi cara menempatkan perbekalan untuk jamaah umroh dengan paket 9 sampai 12 hari. Bagi yang ingin berangkat lebih lama bisa ditambah dan diperhitungkan jumlahnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.